kita udah ngebahas nih soal San Mateo Colleges of Silicon Valley. And today we're going to discuss more about like the online learning. Kenapa atau gimana sih caranya kalau misalnya kita masih tetap mau di Indonesia, apalagi dengan keadaan seperti ini ya, kita kan belum bisa kemana-mana. So teman-teman, we've been discussing about this points yesterday. So I just want to refresh bahwa San Mateo Colleges of Silicon Valley itu terdiri dari 3 colleges yang kalian bisa lihat di map ini, yang kemarin juga udah di-share sama former student kita, William. Jadi lokasi kita adalah antara San Francisco dan San Jose, dan kalau kalian nanti happen to be in studying offline with us, then you will see that we are actually, Silicon Valley is actually in the middle of us. Dan dengan begitu, saya juga mau mereview atau merefresh bahwa kemarin saya ngobrolin tentang 3 pillars ini ya, Dwi ya, 3 pillars dari strength-nya San Mateo Colleges of Silicon Valley, which is top rankings. Jadi no doubt ketika kalian mengambil credits atau ketika kalian masuk ke San Mateo Colleges of Silicon Valley, kalian bisa pastikan bahwa kredit kalian bisa ditransfer ke university yang bagus, dan kita punya tag dengan 150 plus universities kayak gitu, dan kita number 1 nih di tag guarantees. Kemudian kita juga punya great location yang nanti ketika kalian masuk ke atau kalian transfer untuk studying offline, kalian bisa make sure bahwa kalian ada di tempat yang paling aman di California, seperti yang kemarin William juga udah share tentang bagaimana dia naik bus kemana-mana, and it's fine, seperti itu, public transportnya juga oke, dan sebagainya. Kemudian CPT and OPT-nya juga kalian bisa magang atau internship di perusahaan-perusahaan di Silicon Valley, and so on and so forth about the great location. And last but not least, yang kemarin juga teman kita William udah ngobrol banyak, itu tentang exceptional services, teman-teman. Jadi, it's very important when you are attending community college to make sure that the college has exceptional services, and especially for you international students. Gitu ya. Jadi, maksudnya setiap community college pasti kalau secara mata pelajaran mungkin sama ya. Kan basically kan kita juga kurikulumnya kan kurikulum nasional tuh ceritanya. Tapi yang harus kalian pastikan adalah bagaimana support dari college itu untuk kalian. Having said that, sekarang kita mau ngobrolin tentang online. Jadi semuanya yang ada di slide saya ini, kalau kalian belajar online, kamu tetap bisa mengambil semua benefit ini. So that's something that I want to stress out today. Kecuali memang kalau kalian tidak belajar online, kalau kalian tidak belajar offline, maksudnya kalian tidak datang ke kampus kita, ya, number 1 safety di California nggak apply dong ya. Tapi kan in a consequence kalian pasti akan kalian pasti akan menghemat lebih banyak lagi karena kan kalian tidak tinggal di daerah itu seperti itu. So having said that, ketika kalian bisa, if you can see my slides, let me just, okay, I put it here. Kalian bisa melihat kursor aku gerak-gerak nggak? Yeah. Okay, cool. So this is 2020 news, right? Jadi teman-teman kita punya news di 2020. So our global online learning international students itu dari 145 145 were admitted to top 50 universities, kayak UCLA, Berkeley, Penn State, Tufts, and etc. Jadi, first of all, untuk membuka acara ini, aku cuma mau make sure, I just want to tell you that everything that we discussed yesterday and every benefits that you can get as an international student, you still can get it, you still can claim it when you are a online student actually with us. Kayak gitu sih. Interesting ya, Bu Maria. Nah, mungkin kalau begitu secara teknikalnya tuh, how does program ini work sih? Mungkin bisa lebih dijelaskan secara terperinci gitu ya? Oke. Jadi kita punya program online ini, kita namakan GOL kan. Jadi teman-teman kita pakai wordnya GOL ya, goal itu tadi, Global Online Learning. Jadi jangan bingung kalau nanti Dwi atau aku bilangnya GOL atau goal. So it's basically the program.
So GOL yang untuk sekarang itu adalah kita punya tagline online now, on campus later. Karena ya pandemik ini, ya kan. Jadi maksudnya kan kita sekarang memang tidak bisa menerima international student secara offline kayak gitu. Tapi if I can say a little bit about GOL, jadi online class kita ini sebenarnya bukan apa ya, if I could say, bukan barang karbitan yang dibuat ketika kita punya corona. Jadi online class kita ini sudah ada dari 2005. Jadi 15 tahun yang lalu. Some of you might have just born that time. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang sekarang 15-16 malah grade 10 gitu ya, mungkin malah baru lahir gitu waktu online learning kita udah dibuat kayak gitu. So basically program online kita ini sudah dibuat dari 2005, jadi sekitar 15-16 tahun yang lalu. Kemudian baru 3 tahun yang lalu kita pakai kata GOL, which is Global Online Learning, seperti itu. Kenapa? Ya, teknologi makin maju dong, seperti itu. Jadi kita bisa memprovide online learning to everybody all over the world, kayak begitu. Nah, as I said, GOL kita tetap kita bisa earn credits accepted by 150 plus universities, seperti tadi saya bilang, seperti UC Berkeley, UCLA, and so on and so forth. Kemudian flexible schedules, ya kan, kita tetap diajar oleh profesor di Amrik, tapi schedule-nya itu fleksibel, gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Kemudian yang mungkin menarik bagi orang tua atau bagi siapapun yang membiayai kalian adalah kalian bisa save up to 65% of university tuition. Yay, gitu kan ya. Apalagi nggak ada living cost dan sebagainya. Oke, dan kemarin kita sempat ngobrol tentang scholarships, kemudian ada scholarships kan memang di San Mateo Colleges, dan itu pun masih tetap kalian bisa ambil sebagai online students, seperti itu. And last but not least, ini yang kita juga nanti akan kita kupas adalah current high school is actually accepted right now, jadi kalian bisa start lebih awal. Tidak berlama-lama, jadi tadi kan gue nanya, ini kira-kira seperti apa gitu ya, maksudnya cara belajar mengajarnya kayak gitu kan. So as I said, bahwa online learning kita ini udah ada dari 15 tahun yang lalu, dan kemudian baru 3 tahun yang lalu kita membuat ini menjadi GOL. So GOL means that you actually can personalize your learning from home. Jadi ketika 15 tahun yang lalu teknologi kan belum seperti sekarang. Kita sudah punya nih online learning, tapi sistemnya masih synchronous. Jadi kayak kita nih sekarang nih, ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan antara guru dan murid dan sebagainya. Tapi ketika teknologi udah makin maju ya, apalagi kita kan di Silicon Valley itu, pasti dong kita menerima updatean yang paling cepat gitu kan ya. Nah jadi dari 3 tahun yang lalu, GOL ini bisa meng-capture student di seluruh dunia tanpa kamu harus bangun jam 3 pagi ketika si profesor itu ngajar jam 1 siang misalnya di San Mateo kayak gitu. Repot juga kan ya. Nah jadi untuk GOL ini adalah sistemnya adalah asynchronous, gitu, Dwi dan teman-teman ya. Jadi ini adalah individuals nature of GOL yang mengallow student untuk tidak tied down di jadwal tertentu. Tapi teman-teman atau mungkin di sini ada parents ya, jangan khawatir bahwa kalian itu cuma kayak nontonin YouTube. Gitu. Mungkin di sini ada parents, mungkin dia pikir, aduh online nih gitu, apalagi asynchronous gitu ya, belajar sendiri. Wah nanti anaknya cuma kayak nontonin YouTube. Enggak juga gitu. Karena apa? Karena untuk institusi kita, GOL kita itu, kita abide to this law. Jadi CA Title 5, 55204 itu mengatakan bahwa harus ada regular and effective contact between faculty and the students for online learning. Seperti itu. Jadi dijamin tuh, nggak mungkin kalian cuman kayak nontonin YouTube. Pasti dimanapun, ya kan, kalau kalian mengikuti kelas apapun, ya pastinya harus ada niat dong dari kalian, gitu kan. Walaupun kalian di offline class juga, kalau kalian nggak merhatiin gurunya juga sama aja, kayak gitu. But this online class, I can assure you that you can learn by yourself, but you're not going to be alone. Jadi kalian akan tetap ada regular and effective contact, tetap ada group discussion,
bahkan kalian tetap bisa untuk join clubs. Jadi ada beberapa clubs yang memang kalian bisa itu online. Clubs itu maksudnya bukan discussion di kelas ya. Jadi kan kita di San Mateo Colleges kita tuh punya 70 clubs. Jadi ada 70 clubs yang bisa kalian ikutin kalau kalian nanti datang ke kampus kita secara online. Nah, dari 70 itu ada beberapa clubs yang kalian bisa akses online. Kayak gitu. Jadi kalian sebagai online student, kalian tetap bisa mengikuti clubs itu. Gitu. Oke. Dan kita juga sudah memakai teknologi yang memang lebih memudahkan student lah untuk belajar seperti itu. Jadi Bu Maria, mungkin kalau saya boleh bertanya ya, jadi secara academic support di program ZOL ini sebenarnya nggak ada pengurangan ya, sama dengan, jadi maksudnya program ini gimana pun sama dengan orang yang belajar offline juga ya, nggak ada pengurangan atau limitasi apapun begitu ya? Ya, bukan karena mereka belajar online, habis gitu kayak konselornya nggak available atau misalnya library-nya kurang lengkap atau seperti itu. So maybe I can show you like this the slides ya. So thank you very much for your question, Dwi. It leads me to the slide. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini adalah cuman some icons of the academic support that I can show it here. Icon-icon utama lah ya kayak gitu. Jadi kita tetap ada, kalian bisa tetap mengakses library-nya. Seperti kalian mengakses library offline seperti itu. Kemudian kita kan kalau di kampus kita pasti ada learning center. Dan kalian tetap bisa mengakses itu di learning center-nya di online. Dan ya, seperti yang tadi Dwi bilang, apapun yang kita kemarin udah omongin gitu ya, sama William, dan yang tadi juga di pertama kali saya memperlihatkan lagi kira-kira apa yang bisa didapatkan di San Mateo Colleges, it's actually still there. So academic counseling still there, everything still there. And this is Iran, right? This is something that I just like pop up in my head. When you see this, friends, ini kalian bisa lihat bahwa Iran came for online learning by 2019. So this is something that I said earlier that actually our online learning itu bukan produk dadakan untuk mengantisipasi si corona ini. Pas kebetulan aja kita ada corona. So it's just a funny story that my boss told me. Dia sempat dibilangin beberapa orang di sana, dia bilang, his name is Jing, so he said like, ada beberapa orang bilang, kamu ini ya bisa memprediksi future ya gitu, kamu bisa membuat si ZOL ini 3 tahun yang lalu, kemudian corona happens, right? So we're actually like, you know, we're actually equipped, maksudnya kita dan equipped and ready gitu loh. Jadi dari 15 tahun yang lalu udah ada, 3 tahun yang lalu dibentuk ZOL-nya, habis itu corona. Jadi in a way ya Bu Maria, sebenarnya bisa dibilang berarti San Mateo ini secara program online-nya berarti lebih matang ya daripada institusi-institusi lainnya ya. Karena kan kebanyakan mostly institusi baru pada siap setelah pada corona ini. Tapi ternyata San Mateo udah dari 15 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi jangan pikir semua profesornya juga udah siap tuh. Maksudnya mereka udah biasa banget tentang online dan sebagainya. Nah, justru itu jadi 3 tahun yang lalu ketika kita bikin ZOL itu sebenarnya kita udah benar-benar siap untuk mengimplement online program kita yang sudah 15 tahun yang lalu tuh ke all over the world kayak gitu. Gitu. So, having said that, mungkin ini ada satu lagi, Dwi, yang bisa share buat teman-teman juga. Nah, ini, jadi seperti yang kalian tahu, bahwa kita tuh kan punya support untuk academic counselor, ya kan? Jadi di online pun kalian tetap bisa mendapatkan nih yang namanya dedicated academic counselor, dedicated success navigator, support for class registration, seperti itu. Mungkin aku cerita sedikit ya, apa ini, kayak gitu. Jadi ketika kalian masuk online learning, itu sama seperti ketika kalian masuk sekolah offline. Pada saat kalian masuk sekolah offline, itu kan kalian ketemu konselornya di sini. Jadi kalian akan di-assist oleh konselor itu untuk melihat academic path kalian mau seperti apa, kayak gitu. Kalau kalian kemarin ada aja. Itu ada. Halo. 66. Bagi para peserta yang sudah join di sini, mohon tolong di mute ya. Coba cek dulu.
Halo, Pak Lukman. Nah, Ya, thank oke. you. Ya, ya, you can go ahead, Maria. Sorry, sorry. Sorry for the It's okay. disturbance. Yeah. So, where was I? Okay, I was telling you about dedicated academic counselor. Okay, so jadi jangan khawatir teman-teman atau mungkin ada parents di sini yang nanti mikir kalau online nanti gimana ya study path-nya kita kayak gitu. So if you remember kemarin William itu pernah share juga ada share bahwa di saat-saat awal ketika dia bilang Inggrisnya dia masih rustic dan sebagainya, dia itu dapat support banyak banget dari konselornya dia kayak gitu. Jadi akademik dan path-nya dia tuh dia dibantuin banget. Nah, sama. Jadi ketika kita belajar offline, kita kan ketemu konselornya dulu tuh. Jadi kira-kira kita mau ngambil kayak kemarin kan dia mau ngambil kan chemistry kan. Jadi dia pasti akan di guide gitu sama konselornya. Sama ketika di online pun kalian pasti akan ketemu konselornya dulu. Gitu. Jadi kalian pasti akan ketemu konselor dan konselor akan oke, English levelmu ternyata di sini, math levelmu ternyata di sini. So this is the path, seperti itu. Okay? Dedicated Success Navigator ini khusus untuk online. Jadi di sini kita ada support di mana kalian jadi nggak usah khawatir ketika kalian bingung. But I think you won't be confused because like, you know, as someone that is like much older than you and that is much, you know, less in technology, aku merasa kemarin waktu aku nyeklik sedikit itu nggak terlalu membingungkan gitu. So I believe that your young people it's just like, you know, it's a piece of cake for you. Tapi kalaupun kalian ada masalah dengan sistemnya, misalnya kanvasnya ya, platformnya, don't worry karena kita ada dedicated success navigator-nya di situ. Kemudian kita juga masih ada kayak support for class registration. I think I didn't mention it yesterday, but maybe I can mention it now. Jadi untuk international student kita itu ada priority class registration. Meaning kalian bisa mengambil kelas kalian bisa memilih dulu deh kelas itu jam berapa gitu. Tapi itu untuk offline ya. Jadi ketika di offline enaknya buat international student yang masuk San Mateo Colleges, kita tuh dikasih kesempatan duluan nih. Nah, misalnya kalian yang susah bangun pagi, nah jangan ngambil kelas jam 8, ngambilnya kelas jam 10. Tuh biasanya kan kelas jam 10 banyak yang ngambil tuh, kalau kalian nggak cepet-cepetan kan habis tuh kelas ya kan. Ya. Kita kan ngomong offline ya. Nah, itu sebenarnya itu ada gitu. Jadi untuk international student, that's the support that we give you. Untuk online juga masih tetap ada. Cuman pastinya kalau online kan beda karena kan kita tidak tied into certain hours seperti itu. I see. Nah, mungkin Maria, aku mau bertanya deh. Jadi biasanya ya yang saya sering dapat a lot of questions adalah about the quality of online itself gitu ya. Jadi dalam arti begini, mungkin yang biasanya student nanya dan student concern dan parents pada concern juga adalah gimana sih quality teaching-nya atau mungkin the quality of the teacher itself gitu. Apakah mungkin di San Mateo secara online learning-nya apakah teacher-nya mungkin dipisahin kah ataukah mereka juga mendapatkan the same quality teacher baik offline ataupun online gitu. Mungkin ada sedikit sneak peek gitu Maria atau mungkin Ibu Maria bisa bercerita sedikit tentang teacher yang ngajar online di San Mateo itu seperti apa sih? Gitu. Okay, thanks so much. That's a very good question, Dwi. Yeah. Justru kalau aku bisa bilang, justru online ini student itu bisa mendapatkan something yang lebih dari kalau kita melihat dari pertanyaan Dwi tadi adalah dari sisi pengajar, ya kan? Dari sisi yang ngajarin dipisah nggak kayak gitu. Misalnya yang ngajar offline si Profesor A gitu yang lebih kualifikasi. Yeah. Yang online yang ngajar misalnya Profesor B yang kurang kualifikasi misalnya kayak gitu lah. Pertanyaannya lah kasarannya. So, but it's very exciting because it can leads me to something that I actually wants to show you. Malah kalau online kita itu benar-benar the sky is the limit for the professor. So this is Professor Nick DeMello, ya, dia adalah profesor chemistry di Stanford. Wow. Dan dia mengajar di Cañada College, which is one of our college, right? So he teach in one of our colleges. Jadi bayangin ketika kamu ikut online di San Mateo Colleges of Silicon Valley,
you actually can be taught by a professor who teach in Stanford, gitu. Jadi dia ngajar di Stanford dan dia ngajar di Canada College, tapi online. And it's easier for him juga kan. Kalau misalnya offline, mungkin dia tidak bisa karena mungkin jarak dan sebagainya. But because it's online, then he can do it. And he's actually like teaching in Canada College. Ini adalah video sedikit. Ini 1 jam lebih, tapi aku nggak bakal play semua pastinya karena kita nggak ada waktu ya. But maybe this guys, mungkin teman-teman di sini mau tahu seperti apa ininya, kira-kira seperti ini. College is a journey from who you are to who you want to become. Every journey has a Bisa first step. kedengeran ya? If you want to reach the Jelas. stars, start with hydrogen and helium. If you want to learn about respiration, nutrition, medicine, and biotechnology, that's the chemistry of carbon and oxygen. Manufacturing, construction is the iron industry. Computer science, information technology, that's the business of silicon. Chemistry is the central science. Science starts here. In Silicon Valley, we offer many classes and degrees through online education. Online learning is a different kind of college. I teach chemistry. I do it online. Here's how that works. Classes are accessed over... Right. Jadi ya kira-kira ini kemudian dia akan menjelaskan. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika kalian masuk kelas online. Oh, ini aku balik lagi ya yang ke tadi ya. Nah, ini how the professor will explain. Like ini adalah ketika dia menjelaskan nanti pelajarannya seperti apa dan sebagainya. And then going back to the last question that Dwi asked me, yeah, it's actually like he's teaching in Stanford and he's teaching in Canada College. Jangan khawatir tentang pengajarnya, malah menurut saya, because it's online, then everything is possible. I see. Oke, very very interesting sih. Berarti pengajar Stanford pun mengajar begitu ya. Nah, mungkin di sini yang teman-teman sudah pada ingin bertanya juga ya. Oke, jadi gimana ya cara untuk masuk ke program ini mungkin Bu Maria? Mungkin bisa dijelaskan secara requirement, apakah kebutuhannya sama seperti kayak kita mau masuk direct ke San Mateo, ataukah ada hal-hal lain mungkin yang di sini teman-teman perlu tahu? Oke. So it leads me to ini untuk admission-nya ya. Jadi this is the good news. Kalau nggak salah hari kemarin tuh ada tuh yang nanyain Jessica, mungkin kalau nggak salah namanya ya, yang kemarin ada nanyain bahwa dia akan sebenarnya dia lulusnya tuh 2022, ya kan? Kemudian then I said, oh Jessica, this program we have online program and this program can be accessed for high school students. So here it is, okay? Jadi GOL ini sekarang serving to groups, teman-teman. Nah, yang di sebelah kiri ini kita panggil degree seeking students. Ini adalah untuk student yang kalian udah lulus SMA nih sekarang, atau sebentar lagi kalian mau lulus, tapi gate-nya belum dibuka, gitu. Jadi karena what happened in our world lately, kita nggak bisa travel dan kalian belum bisa pergi. Nah, ini yang namanya ketika kalian sudah lulus SMA, itu adalah degree seeking students. Untuk degree seeking students, untuk degree seeking students, GOL menerima dengan eligibility seperti ini. Jadi kalian, kalau kalian 16, minimum kalian 16, tapi kalian sudah punya high school graduates, atau high school equivalency, ya, or anyone who is 18 years at age at that time, kalian bisa start GOL. Tapi pasti ada requirements-nya, iya kan? Requirements-nya adalah kalian harus ada proof of English proficiency, which is ini yang kalian mungkin bisa dibantu dengan baik dengan Kaplan Education, right? Jadi kalian harus mempersiapkan untuk TOEFL 56, IELTS Band 5.5, Duolingo 85, or completion of SVIP level 4. Kayak gitu. Nanti kalian bisa tanya ya di Kaplan seperti apa. Kemudian hal-hal general seperti high school transcript kalian dan identification card kalian. Oke. Dan ketika kalian adalah di grup ini, kalian adalah di students, maksimum kredit yang kalian bisa ambil itu ya unlimited. Gitu. Mungkin nanti kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, let me know ya, but I just like put it in a flow. Jadi gini, ini apa sih gitu ya? Ini apa sih? Ini adalah jumlah kredit yang kalian bisa ambil.
kalau kalian itu international student, harusnya kalau kalian berangkat dan apply F1 visa seperti William kemarin, untuk orang Indonesia itu kalian minimum harus ambil 12 kredit per semester, ya kan, untuk dapat F1 visa. Tapi untuk online itu bebas karena kalian tidak perlu apply F1 visa. Jadi minimumnya, ya udah minimumnya kalian mau ngambil berapa kredit, yang misalnya satu kelas cuma 3 kredit dan kalian cuma mau ngambil satu kelas, ya nggak apa-apa 3 kredit. Tapi maksimumnya juga nggak ada. Ketika kalian memang mikir ya udah mendingan aku karena udah lulus belum bisa pergi, why don't I just like take the class as if I am already enrolled, you know, like seriously sudah pergi ke sana. Berarti ya kalian misalnya mau ngambil 4 kelas, berarti 12 kredit, atau kalian bahkan fall 2020 itu kemarin ada student dari India yang ngambil 19 kredit. Karena dia ngerasa dia bisa, dan ya seperti yang kemarin si William bilang kan, sebenarnya ketika dia sudah mengalami itu sendiri, karena kita dari Indonesia, sebenarnya untuk pelajaran-pelajaran awal for some Indonesian itu tidak terlalu berat. Apalagi Indian kan, ya kita tahu lah kalau India sama kita kan sistemnya paling enggak, mereka kan juga yang kayak math-nya harus bagus dan sebagainya. Jadi that student think that okay, can do it, so dia ambil 19 kredit seperti itu. Kemudian ini scholarships ya teman-teman, yang seperti tadi saya bilang, scholarships pun masih bisa di-apply untuk online students. Okay, that's group number 1. Okay, degree seeking students. Nah, yang kedua yang sangat menarik adalah cohort learning students. So this is actually what we call cohort learning for high school students. Eligibility-nya, asal kalian sudah 16 tahun, ya, dan kalian di grade 10, 11, or 12, kamu bisa ambil. Seperti itu. Requirements-nya yang lain, ada requirements-nya tetap sama. Kamu tetap harus punya English proficiency di level ini. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya gimana pun ini college credit, teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengikuti dalam bahasa Inggris yang minimum lah, seperti itu. Ya, untuk mengikuti college class. Kalian harus tetap memberikan high school transcript. Ini high school transcript ini bukan berarti kamu lulus SMA ya, tapi cuma untuk melihat bahwa kamu misalnya di grade berapa kayak gitu. Itu cuma untuk itu. Identification card juga. Nah, kalau kalian lihat untuk high school itu maksimum kredit yang kalian bisa ambil dalam satu semester itu hanya 6 kredit. Kenapa? Ya karena kalian masih sekolah. Kalian tidak mau dong hidupnya hanya belajar. Kayak gitu ya. Jadi kita mengerti bahwa we understand that you are actually still in school, and we understand that school takes a lot of time and a lot of work kayak gitu. But if you can do it, or you think that it's going to be good for you to start the college credit while you are in high school, which is for me it's really good, kalian bisa ambil. Tapi kita tetap membatasi karena at the end of the day, what we want is actually your succeed. Oke, jadi kita mau kalian sukses. Kita nggak mau kalian ambil kelas terlalu banyak, nanti akhirnya malah berantakan, malah nggak sukses. Ya. Dan walaupun kalian mengambil itu sebagai high school students, kalian tetap bisa menikmati yang namanya scholarships. Seperti itu. I see. Cukup menarik ya ini ya, Maria, program yang ini. So, berarti basically bagi orang yang bagi teman-teman yang ingin mengambil cohort learning students program ini, so basically nanti once mereka sudah finish high school dan mereka ke San Mateo, berarti itu akan mengurangi durasi waktu mereka di San Mateo ya? Jadi tidak 2 tahun, berarti begitu ya? Tergantung dari berapa banyak kredit yang mereka ambil. Tapi ya, secara kalau kita hitung-hitungan kasar atau gobloknya, ya iya aja. Sekarang kalau misalnya satu semester mereka harusnya ngambil 12 kredit kan, tapi ketika mereka sudah mulai ini di grade 10 dan mereka ambil 6 kredit setiap kali semester, ya udah hitung aja sendiri gitu kan, ya mungkin setengah udah kepotong kayak gitu kan, seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk yang cohort learning ini kalian harus talk to your counselor in Kaplan ya. Karena ini adalah kita partner dengan Kaplan, jadi untuk high school students, you have to talk to your counselor in Kaplan. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman untuk remind juga,
bagi cohort learning students, bagi mereka yang tertarik dengan program ini kita Kaplan kita bekerja sama dengan San Mateo Colleges, di mana nantinya start from this year ya, itu bagi kalian yang tertarik, kalian sudah bisa mengambil program cohort learning students ini dan kalian bisa sambil kalian belajar ya di siang hari, kalian attend school, bisa juga nanti sorenya itu kalian mengikuti program dari San Mateo ini yang kerjasama dengan kita gitu ya. Apa tujuannya? Seperti yang tadi saya bilang dan saya tanyakan juga. Ini mungkin seperti tema secara keseluruhannya ya dari 2 hari ini adalah how to find a practical way and hal yang paling ekonomis supaya kalian bisa kuliah di luar negeri. Ini salah satu solusi yang bisa kita hadirkan. Dengan kalian belajar, ngambil kredit dari sekarang, itu nantinya waktu yang kalian akan spend di United States itu akan dengan drastically reduce. Artinya apa? Artinya dari kalian sendiri, untuk kalian spend your time, living cost, dan segala macam pun juga berkurang. So, mungkin for some people, this is very, very interesting. Karena ini sangat-sangat reduce the cost, sehingga kalian itu punya banyak option, dan tidak ada limitasi untuk kalian bisa kuliah dengan kualitas luar negeri. Dan kalian pun juga memungkinkan untuk kalian bisa ke sana. Begitu. Nah, mungkin sekali remind aja, jadi bagi kalian nanti tertarik, kalian bisa langsung kontak saya dengan Pak Dwi ataupun dengan Pak Richard gitu. Yes, it's very true, and I really like when you put it the flexibility, ya. Barusan Yeah. tadi Dwi bilang ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kalian karena ini sangat fleksibel. So I really like when you brought it up, karena satu hal teman-teman yang mau saya sampaikan adalah ketika kalian mengambil online learning di San Mateo Colleges of Silicon Valley, you actually can transfer this to other institutions in the USA. Jadi, misalnya kalian memang mau kalian start mengambil kredit dari high school, and then after you finish high school, then you decided to go to another state. Jadi maksudnya kalian nggak transfer ke San Mateo Colleges juga nggak apa-apa. Misalnya kalian mau ke Seattle atau kamu mau ke New York, mungkin kamu punya saudara di situ atau maybe you have relatives and so on and so forth, ya nggak apa-apa. But yang kalian kredit yang sudah kalian ambil di San Mateo Colleges bisa ditransfer ke tempat lain gitu. Jadi tidak harus kamu transfer ke San Mateo Colleges actually. And that's I think that's what we said. It's unlimited options and it's very flexible. I see. Oke, mungkin sejauh ini kalau mungkin kita bisa summarize sekali lagi ya mungkin Bu Maria. Jadi bisa dibilang advantage terhebatnya dari program global online learning ini secara keseluruhan mungkin bisa lebih di-highlight lagi oleh Maria mungkin sebelum kita menuju di end of our presentation. Ya, mungkin ini deh. Ini adalah slides yang biasanya saya kasih ke student ya ketika mereka mau meng-compare kayak gitu. Of course, you have to do comparison. Jadi, GOL by San Mateo Colleges of Silicon Valley, dan mungkin kalian mau membandingkan dengan online learning dari tempat lain. First thing first, seperti yang kemarin saya sudah katakan, ketika kalian memang mau mengambil jalan community college, then you have to make sure kredit kalian bisa ditransfer. Jadi untuk online learning kita masih tetap sama. Ada 150 plus universities yang bisa menerima online kredit kalian, walaupun itu online. Okay? Current high school student admissible, yes. Jadi kalian sudah bisa memulai ini ketika kalian high school, ya kan? Pengalaman kita sudah 15 tahun seperti itu untuk online. And comprehensive programs offering, dedicated success navigator, semuanya ada. Cost of application, online tutoringnya juga ada dan itu free. Scholarships, this is something that not many institution have, apalagi untuk online. Okay, so we actually still can give you the scholarships even you are attending online.
University certificates and university university letter of conditional admission. I'm sorry, itu juga masih tetap ada. I guess I mentioned this earlier yesterday. And cost of cohort learning is actually flexible because we are doing this with Kaplan. Dan satu hal yang paling penting adalah yaitu tadi flexibility. Ya. Jadi flexibility itu sangat penting untuk kalian. Kalau misalnya memang kalian masih belum tahu nih, masih pada belum tahu nih mau gimana. Tapi kalian sudah tahu bahwa kalian memang mau studying in the US, then please come to us because we are offering unlimited options and we are offering flexibility for you. Yeah. Thank you so much, Maria. Nah, mungkin untuk saya mau remind lagi yang mengenai cohort learning programs, karena ini joint partnership ya dengan San Mateo Colleges. Jadi kita dari Kaplan pun bagi nanti 10 partisipan ya, pertama gitu ya, yang mau join di cohort learning program dari Kaplan, kita pun juga mau men-celebrate ini dengan mengadakan special prize buat kalian. Nah, itunya nanti secara teknikal special price-nya berapa, programnya bagaimana. Nah, nanti itu bisa langsung hubungin saya dan Richard untuk kalian bisa konsultasi dengan bebas ya, dengan enak juga gitu. Sehabis acara ini begitu ya. Nah, mungkin kita sudah mendengar at the end of our presentation ya. Dan sudah cukup jelas juga tadi yang dijelaskan oleh Maria, highlight-nya dari program Global Online Learning, serta ada Degree Seeking Program dan Cohort Learning Program. Nah, mungkin di sini saya akan membuka Q&A. Mungkin bagi ada orang tua yang ingin bertanya ke Maria secara langsung mengenai program ini, ataupun mungkin bagi teman-teman sekalian yang masih penasaran gitu ya, masih ingin mendengarkan lagi, sekarang waktu dan tempatnya saya persilahkan. Langsung boleh di chat, ataupun boleh di unmute mic kalian, bisa langsung bertanya aja. Hai all. Halo. Kepada Kak Dwi sama Bu Maria. Izin dulu ya sebentar karena sembari menunggu pertanyaan dari kolom chat. Di sini saya ada pertanyaan sedikit dari student dan ortu yang kirim chat ke saya. Untuk Pak Richard, Ibu Maria, dia menanyakan, anak saya saat ini grade 11, berarti sudah bisa ikut untuk cohort programnya. Itu kelasnya berarti mulai secara face to face di Kaplan atau bagaimana? Thank you. Yes, bisa. Jawabannya bisa karena dia sudah grade 11 dan harusnya dia sudah 16 ya. So please make sure that the student is actually 16. Kalau dia udah kelas 11 dia bisa ikut. Untuk pertanyaan selanjutnya gimana tadi? Dia belajar secara face to face di Kaplan atau bagaimana? Sorry. Untuk yang cohort. Right. Cohort itu harusnya memang harusnya akan yang namanya cohort itu adalah belajar bersama-sama. That's why we are partnering with Kaplan. So if they are very interested, then I suggest they come to Kaplan, and from there Kaplan will arrange a class or accommodate everything technically with them. Seperti itu. Yeah. Oke. Thank you Maria. Sama sembari sudah ada pertanyaan itu ya. Silakan untuk Kak Dwi. Ya, sebentar ya. Oke. Tadi ada yang bertanya atau bagaimana, Pak Richard? Ada di chat gitu? Oh, enggak, belum ada. Searching to. Oh, sorry, ternyata dia direct ya. Oh, direct. Ada mungkin yang mungkin langsung bertanya ke Pak Richard mungkin di handphone gitu, mungkin bisa langsung di-share lagi. Wait, aku coba bacakan ya. Pak, yang identification card tuh buat cohort sama degree searching itu KTP atau kartu pelajar ya maksudnya? Mungkin Ibu Maria bisa menjawab? Ya. Sebenarnya itu kalau ID card tidak harus paspor. Jadi kan kalau misalnya kita mau berangkat itu kan ID card kita paspor. Tapi kalau misalnya pakai bukan kartu pelajar ya yang jelas ID card means that you have a legal thing. Tapi please translate it in English. Karena gimana
I mean like San Mateo couldn't understand things in Indonesia. Jadi apapun ID card itu kalau memang bukan pasport, please translate in English. Tapi kalau misalnya punya pasport, sebaiknya pasport aja. Oke. Oke, cukup jelas. Ada lagi mungkin? Ini mungkin hari terakhir kita bersama, dramatis banget ya. Maksudnya ini hari kedua online session kita. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung aja, jangan malu-malu. Nah, Boleh mungkin mau saya tanya satu hal lagi, sorry? Iya, Sembari boleh. menunggu Bagaimana? kolom chat ya. Ya, Di sini bagaimana, Richard? ada ortu yang nanya saya untuk Maria, ini kalau misalkan anak saya ambil cohort program, itu sistem belajarnya apakah di weekend bisa atau gimana? Thank you. Nah, itu. Jadi untuk cohort, sebaiknya kalau misalnya memang untuk technical gimana, kita harus ngobrol ke Kaplan, Pak Richard. Karena untuk high school memang sedikit berbeda karena memang sistemnya itu cohort. Kalau misalnya memang nanti kelasnya dibuka weekend, ya pastinya dia bisa ikutan weekend. Tapi yang jelas kita mengerti bahwa kalau cohort ini kita serve high school students. So of course we will accommodate things yang sesuai untuk high school. Seperti itu. Oke, Jadi bukan tidak ada kepakeman tersendiri, tapi pastinya ketika kelas itu nanti kita buka, dan karena kita sudah berpartner dengan Kaplan akan sangat membantu untuk men-set up everything. Oke, thank you Maria. Nah, mungkin untuk para peserta mau diingatin lagi, di-remind aja. Kemarin kan saya bilang bagi yang mengikuti 2 hari acara ini dapat free test, free drive test ya di Kaplan ya. Nah, jadi nanti bagi mereka, kan kita mencatat ya partisipan yang hadir di hari kemarin dan hari ini. Jadi nanti setelah acara ini, probably mungkin di hari Senin, bagi yang sudah mengikuti 2 hari ini, terima kasih banget. Jadi nanti akan dikontak sama konselor bagian preparation di Kaplan, bagi mereka yang ingin mengikuti test drive, free test drive-nya ya, begitu ya. Nah, mungkin saya akan meninggalkan waktu beberapa saat lagi nih ya, bagi yang ingin bertanya, mungkin masih ada yang baru mikir-mikir atau bagaimana. Nah, ini saya sisakan waktu sebentar lagi. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita akan segera mengakhiri akhir presentasi ini. Mungkin dari Richard ada orang tua atau dari student yang langsung nanya lagi ke Pak Richard mungkin? Belum ada ya. Thank you. Jadi just little things to share sambil nunggu misalnya ada pertanyaan terakhir. Related with yang Dwi tadi bilang tentang kalau kita ikut online di Indonesia atau kita paling nggak start lebih awal dulu gitu ya. Benefitnya apa sih gitu? Tadi memang sudah pasti jelas banget bahwa bisa memotong waktu ya kan. Tapi mungkin selain itu mungkin saya bisa share sedikit pengalaman as a former international student. Jadi misalnya pun, jadi maksudnya berapapun kredit yang kalian ambil ketika kalian masih di Indonesia, itu akan sangat membantu. Walaupun mungkin pemotongan waktu bukan menjadi hal yang utama. Maksud saya gini, misalnya di Indonesia kalian cuma mengambil 6 kredit misalnya, ya kan? Nah, itu kan berarti kalau satu semester 12 kredit, kalian masih ada dong 6 kredit lain yang harus kalian finish di semester pertama, misalnya seperti itu. And that 6 credits itu mungkin satu minggu, biasanya kalau 12 credits itu kalian itu kira-kira punya kelas itu kayak 4-5 kelas kan. Anggap aja 4 kelas lah, satu minggu. Nah, ketika kalian sudah mengambil 2 kelas di Indonesia, berarti kan tinggal 2 kelas lagi dalam satu minggu. Kepotong nggak waktunya? Nggak juga sebenarnya kalau dalam length of time, satu minggu kalian ada 4 kelas, setelah satu minggu kalian ada 2 kelas, ya tetap satu minggu dong, gitu kan? Bukan berarti ketika 2 kelasnya selesai, 2 kelasnya ini kan nggak kepotong secara gitu. Cuman maybe something that I want to share with you. Kenapa saya sangat encourage kalian untuk start earlier, apalagi dengan adanya program-program yang memudahkan seperti ini. Ketika kalian di sana, you will see a lot of opportunities. Apalagi tempat kita di Silicon Valley itu sangat membuka banyak opportunity.
ketika kalian yang tadinya harusnya 4 kelas dalam 1 minggu, dan sekarang jadi 2 kelas, dan dengan segala PR-nya berkurang 50% dong, kamu bisa lebih explore di tempat itu. So you can just like, you can explore a lot of things karena tempat itu sangat indah, sangat aman, dan sangat membuka banyak opportunity. Yang seperti teman-teman tahu, Silicon Valley itu di situ ada Google, ada Tesla, dan sebagainya. But that's not all, gitu. Yang mau saya share adalah banyak sekali perusahaan besar dan banyak sekali startup kecil. Jadi ketika kalian punya waktu lebih banyak di sana, kalian bisa explore. Dan ketika kalian punya network, ketika kalian explore tempat itu dengan lebih banyak waktu, dan kalian maksudnya nggak ngerjain PR, maksudnya lebih banyak waktu karena kalian sudah ngambil 2 subjek situ di Indonesia, seperti itu. Whether you wanna go to other countries after you finish your school, atau kalian mau go back to Indonesia and maybe you help your family, it's gonna help a lot with everything that you spend in that area, kayak gitu. Jadi waktu kalian itu bisa kalian pakai buat apapun untuk maximize your stay in Silicon Valley. Seperti itu sih. I see. Oke, Maria. Nah, ini mungkin ada yang tadi nanya ke Richard nih ya. Ini pertanyaannya adalah, Kak Maria, aku mau ambil jurusan IT. Itu materi yang diambil di awal program GOL apakah disesuaikan atau harus ambil mata kuliah apa aja ya, Kak? Begitu. Mungkin bisa lebih dijelaskan mungkin, Maria? Thank you. So it's a very good question. Jadi gini, kalau kamu kemarin datang ke yang hari pertama, and, you heard what William said. Tahun pertama itu lebih banyak general. Jadi apapun major kamu pasti harus mengambil mata kuliah yang general. Nah, itu yang bisa kamu ambil sekarang. Jadi kan kamu pas di sananya itu kamu udah langsung ambil yang benar-benar spesifik for your major kayak gitu. Sedangkan yang di sini kamu bisa mengambil sesuatu yang general yang pas di sana pun kamu juga tetap harus ambil itu gitu. Jadi kamu bisa memulai yang general itu di Indonesia seperti itu. I see. Saya harap cukup jelas ya jawabannya bagi yang tadi bertanya. Jadi memang sebenarnya mungkin kalau mau saya refresh a bit, di community college itu tuh untuk the first year-nya ya at least, itu kalian tuh akan mendapati general education. Jadi kalau misalnya kalian nantinya di top univ yang ingin kalian masuk itu ingin kalian ngambil penjurusan tertentu, now this is the time untuk kalian menghabiskan untuk mempelajari general education-nya dulu selagi kalian di Indonesia. Supaya nanti kalian bisa lebih fokus untuk mengambil penjurusannya saat nanti kalian udah akan pergi ke sana begitu. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan lagi ya. Tunggu sebentar. Oke. Ini dari Sebastian Samuel. Mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip tadi tapi ya. Good evening. I would like to ask how about IT major in taking online class? Thanks in advance. Nah, mungkin Sebastian yang mau ditanyakan mungkin tadi mirip-mirip kali ya yang Ibu Maria barusan jelaskan. Tapi mungkin Bu Maria mungkin bisa lebih dibicarakan lagi ya. Ini tadi pertanyaannya, I would like to ask how about IT major in taking online class. Mungkin dia bertanya, apakah ada di online programnya, apakah mungkin ada pelajaran IT juga di tahun pertama atau kedua? Mungkin Ibu Maria bisa lebih mengclarify. Ya, thank you so much. Sepertinya sama ya kayak Dwi bilang tadi kayaknya previous question. Jadi again the answer would be it would be general. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian mau ngambil IT atau mau mengambil apa. Pada saat kalian di Indonesia itu kalian akan mempelajari things yang pasti general, yang kalian di sana pasti akan juga belajar yang general education-nya dulu seperti itu. Dan setelah itu kalian akan mengambil something yang lebih penjuruan lah ya tadi yang Dwi bilang seperti itu. Nah, ini ada very good question ya dari Anthony untuk Kak Maria. Jadi Kak, ini kan sedang pandemi. Berarti kita itu mengikuti program GOL dan lalu jika sudah pandemi kita ke college di Silicon Valley atau bagaimana ya? Nah, mungkin
I understand ya, mungkin ada beberapa yang mikir, oh jadi program GOL ini jadi kita harus ikut dulu ya karena lagi COVID ya. Nah sebenarnya nggak kayak begitu gitu ya. Jadi mungkin Bu Maria bisa lebih menjelaskan. Let me think. Karena tadi pertanyaannya, oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah harus ambil GOL dulu gitu? Iya, jadi mungkin gini, karena kita dari tadi menjelaskan GOL, mungkin some of the participant mikir, jadinya kita harus ikut GOL dulu ya karena lagi pandemi ya, atau sebenarnya saya bisa ke sana langsung. Nah, mungkin oke. kayak begitu. Kalau kamu mau lulusnya tahun ini, iya kamu harus ikut GOL dulu karena nggak buka. Karena memang lagi COVID, jadi sekolahnya masih ditutup untuk international student, kayak gitu. Jadi kalau kamu memang lulusnya tahun ini, which is you aim for fall 2021, right? If you are a high school student grade 12 right now, nanti kan kamu lulusnya ini nih, yang Juni, Juli atau Mei ini kan. Nah, and then you aim to go by fall 2020. Until now, the gate is still closed. Tapi kalau misalnya memang sudah terbuka, pastinya kamu pasti bisa. Jadi misalnya nih, ternyata something, miraculously happen, and then fall 2021 semuanya sudah bisa dibuka, ya nggak apa-apa, bisa langsung berangkat, nggak perlu GOL, kayak gitu. I see. Jadi mungkin untuk yang aku juga mau nanya juga ya, jadi sebenarnya kan mungkin untuk mengclarify lagi, program GOL ini memang sudah ada sebelum COVID begitu ya, tapi unfortunately karena ini lagi COVID dan international student itu tertutup ya sekarang di California, jadinya mereka mau nggak mau mesti mengikuti program GOL untuk sementara waktu, berarti begitu ya? Yes. I see. Oke. I hope that answer your question ya, Anthony. Nah, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Iya. Oke. Saya rasa mungkin udah cukup ya, karena kemarin itu juga mostly sudah cukup jelas di hari pertama. Intinya basically di online program kali ini tidak ada hal apapun yang dikurangi. Kalian tetap mendapatkan the same treatment as if you are joining the offline program di San Mateo ya, which is maksudnya kamu di sana langsung. Nah, mungkin saya rasa udah cukup jelas di program sesi yang hari kedua ini. Once again, thank you banget Maria, banget ya. Nah, saya mungkin mau nge-highlight lagi bahwa untuk teman-teman sekalian, dengan penjelasan 2 hari ini, wow sih menurut saya. Karena advantage-nya banyak banget, dan kalian itu istilahnya yang tadinya banyak terhimpit sama halangan-halangan mungkin dari financial dan segala macam. Saya rasa ini one of the best solution that you can afford ya untuk di San Mateo ini. Nah, jadi buat teman-teman jangan malu-malu. Jika habis ini pun kalian ingin misalnya personal info session ya, mungkin bersama saya, bersama Maria dan bersama orang tua kalian, please let us know. Karena kita bisa nge-set up itu. Mungkin dari kalian yang ingin masih bertanya tapi masih ingin pertanyaannya bersifat personal, nah itu nanti kita bisa arrange. Nggak masalah juga ya Maria ya nanti ya, kalau misalnya ada yang mau one-on ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi thank you banget buat yang semua hadir di acara ini. Tadi saya ingatkan nanti bagi yang sudah hadir 2 hari, besok akan dihubungi oleh counselor preparation dari Kaplan untuk supaya kalian bisa mengikuti free test drive-nya. Terima kasih Pak Richard ya, udah menjadi moderatornya juga menemani saya ya, dan udah berjalan lancar selama 2 hari ini. Nah, jadi dengan ini saya selesaikan info session-nya di hari ini. Once again, terima kasih banget Maria. Semoga kita semua yang ada di sini dilancarkan untuk di hari-hari ke depannya. Dan don't forget to contact us if you have any questions mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, we'll see you guys in another. Thank you Maria, thank you Dewi. Ya, thank you. Ya.